Guys, lihat ya. Ini wheelset Partington Australia. Ya, wheelset ini adalah saingan daripada lightweight. Sama-sama ringannya, walaupun ini harganya agak sedikit lebih rendah dari lightweight, tapi teknologinya. Lihat guys, spoknya ini luar biasa ya. Karbon spoknya ini dililit loh, dililit ya, dililit, bukan di apa itu ya, yang kayak konvensional itu di screw in ya, tapi ini dililit. Bisa Anda lihat, luar biasa, dililit ya. Semua ini untuk apa? Untuk menambah stiffness ya, stiff banget, dililit. Luar biasa ini Partington, salah satu dari wheelset ya memang ini brand baru ya, tapi di dunia sepeda selalu ada kejutan-kejutan baru ya, selalu ada ya, merek-merek baru, teknologi baru, yaitu ya, ini dia Partington. Ini saingannya dari lightweight ya. Kalau misalnya Anda ingin sesuatu yang premium price ya, well, you get what you pay for ya. Ini adalah salah satu wheelset Partington. Ya, ini salah kaprah yang kedua. Yang tadinya, yang di video yang pertama tadi, salah kaprah dan mitos-mitos mengenai helm. Ini adalah salah kaprah dan mitos-mitos yang juga sering terjadi mengenai wheelset ya. Ketika seseorang atau seorang customer datang ke toko dan menanyakan wheelset, itu selalu mereka yang nanyakan bearing. Saya juga bingung. Bukankah sesuatu yang bergerak itu selalu ada bearingnya gitu loh? Yang Anda maksud bearing itu apa gitu loh ya? Mungkin dia masih belum memahami mungkin ya, bahwa perbedaan antara bearing dan mungkin zaman dulu kalau kita lihat wheelset yang buatan Shimano itu kan nggak bisa diganti ya bearingnya ya, karena itu paten ya. Jadi Shimano ada keunggulan juga yang Anda tidak bisa membuka bearingnya, bukan membuka ya, bukan tidak bisa membuka, tapi itu tidak bisa diganti karena itu cap and gown gitu. Itu sampai sekarang masih dipakai loh ya. Itu teknologi yang luar biasa, jaminan mutu, juga jaminan awet ya. Nah, mereka ketika datang ke toko dengan bearing, saya bingung, bearing, bukankah semua memang berbearing? Oh, akhirnya saya tahu yang dia maksud itu bearing itu ceramic bearing. Walah, sampai sebegitu pentingkah sehingga orang-orang ini berbondong-bondong kalau misalnya mereka membeli wheelset itu selalu bearing, ceramic bearing. Terus saya tanya, Pak, Anda ngerti ceramic bearing itu apa, Pak? Dia sendiri nggak bisa jawab. Ya, nah itu kesalahkaprahan. Apakah Anda kalau misalnya membeli wheelset itu selalu harus patokan pertama ceramic bearing? Sedangkan Anda sendiri ceramic bearing itu keunggulannya sampai di mana Anda ya juga nggak ngerti, gitu loh. Ya. Anda sudah mengukurkah bahwa sebuah wheelset yang berceramic bearing itu sudah pasti lebih unggul daripada wheelset yang tidak ceramic bearing? Adakah scientific proof-nya bahwa yang ceramic bearing itu pasti lebih unggul, pasti lebih loncer dari yang non ceramic bearing, artinya yang alloy bearing ya, steel bearing maksudnya? Nggak bisa kan, Anda nggak bisa membuktikan kan? Nah, dan lucunya ketika dia sudah membeli wheelset yang sudah bawaan bearing dari pabrik,
langsung diganti dengan seramik. Ya saya sih senang-senang saja karena Anda juga memberi seramik bearing. Begitu. Ya. Tapi ayo kita klarifikasi semua kesalahpahaman dan semua salah kapraan ini. Ketika Anda membeli wheelset, ya, Anda dapatkan semua itu built-in dari pabrik, ya. Ya, factory built-in. Di dalamnya itu ada bearing-bearing yang sudah diberikan oleh pabriknya dan sudah dinyatakan bahwa bearing tersebut itu sudah berjalan dengan optimal, ya. Kayak misalnya brand Parkour ini. Brand Parkour ini brand Inggris, ya. Ya, memang ini brand baru, tapi dia sudah secara signifikan meraih banyak prestasi, ya. Dan saya sendiri pernah mencicipi Parkour Grimper, luar biasa. Ya, 42 mm, ringannya luar biasa, spontan ketika saya di stopan, jos itu, ya, spontanitasnya itu luar biasa. Bearingnya apa sih? Bearingnya steel bearing biasa, buatan Eizo bearing, ya, Eizo Japan. Ya, ketika Anda membeli wheelset Mavic misalnya, Mavic, dan Anda buka bearingnya itu, jangan kaget, itu bearingnya dari SKF Bearing Made in Indonesia. Ketika Anda membeli Zip, buka aja bearingnya, SKF Bearing Made in Indonesia. Jangan ketawa. Apakah SKF Bearing Made in Indonesia itu jelek? Apakah ada bukti nyata bahwa SKF Bearing Indonesia itu lebih jelek daripada ceramik bearing buatan, misalnya buatan Antra Branta itu yang lucu-lucu itu mereknya? Ya. Orang sini ketipu, pokoknya asal ceramik bearing, ya. Ya memang ada ceramik bearing buatan Ceramic Speed, Siber, yang benar-benar unggul dan bagus. Ya memang, tapi kita mengklarifikasi statement itu loh, maksudnya ceramik bearing itu loh. Ya, telinga saya itu juga gatel sebetulnya. Ya, saya harus menjelaskan panjang lebar mengenai ceramik bearing, ya. Jadi ketika Anda membeli wheelset, ya, yang perlu Anda ketahui dan pahami itu, wheelset ini bekerja secara keseluruhan, jangan hanya memikirkan satu part yang terlalu kecil, ya. Bearing itu adalah satu part yang terlalu kecil sebetulnya, walaupun penting, tapi itu kecil. Faktor karbon, ya, frame, kualitasnya, faktor spoke. Saya pernah membuat video mengenai spoke, ya dulu, hampir 3 tahun yang lalu. Spoke, faktor hub, ini penting ini. Hub ini jauh lebih penting dari bearing karena hub itu adalah rumahnya. Jadi hub itu adalah fondasi dari wheelset. Kalau hubnya lemah, ya, dia tidak bisa menahan twisting and turning, ya. Ya, wheelset ini kalau under pressure dia itu bergerak gini. Kalau hubnya jelek di sini, dia akan bergerak dan akan menyerap tenaga Anda. Ya. Oke, jadi makanya mereka itu berlomba-lomba untuk membuat hub-hub yang bagus-bagus. Seperti Chris King, itu sudah jaminan mutu. DT Swiss, DT240, DT180, ya, itu hub-hub yang bagus. Dan mereka ini juga ternyata di luar sana beranggapan, oh DT240 loncer, DT240 itu tidak ada sangkut pautnya dengan loncer, tidak loncer loh. DT240 itu dibuat untuk durabilitas, jadi ini salah kaprah lagi. Ya, apa beda DT240 dan DT, saya tidak akan bahas di video ini. Ya, video ini hanya membahas mengenai kesalahkaprahan ketika seorang membeli wheelset, ya. Oke. Di sini saya ada Ultegra yang model terbaru. Ultegra terbaru 2022, ya. Ya. Anda tidak bisa membuka bearingnya ini dan mengganti ceramic bearing, tidak bisa.
Ini paten dari Ultegra, dari Shimano, ya, nggak bisa. Jadi Anda tidak bisa. Tapi yang perlu Anda ingat, produk ini adalah produk baru, karbonnya baru, spoke lacingnya sudah diperbaiki, ya, spoke-nya, ya, dan konstruksi hubnya itu luar biasa. Kalau saya lihat ini, ya, otomatis ini performanya luar biasa. Dan ketahuilah di toko kami Dura-Ace 9.200 itu termasuk best seller Dura-Ace yang harganya di bawah 30 juta, tapi performanya dengan direct engagement-nya. Loh, apalagi ini direct engagement-nya? Ya, yang Anda salah kaprah lagi satu hal, ratchet, ganti ratchet yang 54 itu sudah kalah sama direct engagement. Ya, jadi please deh, ya, kalau Anda membeli wheelset, pelajari dulu secara keseluruhan. Ya, saya cenderung lebih senang mempunyai wheelset yang unggul dalam berbagai hal. Ya, bukan hanya unggul dalam hal ceramic bearing. Ceramic bearing itu juga faktor yang kesekian. Ya, saya lebih senang mempunyai wheelset yang karbonnya bagus, spoke-nya bisa diandalin, hubnya kuat, ya, bearing enggak bearing, maksud saya seramik enggak seramik bagi saya itu enggak penting, ya. Oke, kalau penting buat Anda dan Anda kepingin ganti seramik bearing, silakan. Tapi kalau Anda membeli wheelset hanya berdasarkan bahwa itu seramik bearing, saya rasa kok kurang, ya, cakupannya itu loh, kurang luas. Anda harus memiliki mengetahui wheelset itu secara keseluruhan. Seperti tadi Partington, wow, lacingnya itu, spoke lacingnya itu luar biasa, dililit, itu sudah teknologi yang dipaten oleh dia, nggak bisa ditiru lagi. Ya, oke, saya harap semakin kita paham mengenai wheelset dan semakin kita tidak salah beli